Shalom, dihamu amanami dohot inanami seksi lansia, suang somoni dihamu inanami seksi Naomi di bagasan tikion naik taparadema PHDta atau martangyang mahita jumolo di bagasan Puhatabi martangyang mahita. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 815 ayat sada tambah ayat 7. Asiniroha madihamu dohot damis yang demata amata nang siang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihamu amanami dohot inanami tatangi hunma barita nauli marhite PHDta di bagasan tikion iman atas surat di buku Matius itu 20 mamuka di ayat 20 satro di ayat 40 di dok songono. Dungi sahat ma Jesus rab dohot nasida tupor laksada na margoar Getsemani. Jadi didok matu akka sisiani hudul mahamu jolo di sol saliling di sana martania. Dungi ditogihon ma si Petrus dohot anak ni Zebedeus na duai. Dungi gabe marsak situtuma ibana jala bobonosan. Jadi didok matu nasida mace marsak situtu dorohaku hira namati do dison mahamu dungo rab dohot au dungi lahu ma ibada saudik tujodo dipatuka mabuhi natutano martangyang ninama aliamang namun natarbahen salpuhon ma si inumonon sianau alai tahe unang marguru turuhaku rohamdo dungi mula maibana tuang kasisiana jalatar kodong nasida di dapot
jadi di dogma tu si Petrus dan margogo hamu hape dungo rap dohot au nago samombas dungo mahamu jala martangiang asa unang hamu bongot tu pamucungan ay nagir-gir dunian to di alai galedo ia dagi dumilahu maibana padua halihon martangiang din nama aliyama moloso terbahin salpon dan ikon hubinum sesaut ma bomo diroham dungi dinaroi ibana tarpodo musema nasida di dapot ai maceduk do salibun nasida jadi ditadikon manasida diulakon ma lahu martang yang patuduh halihon madok hata odeng dungi didapoton ma muse akasisianna jadi didok matu nasida datan nunga dope bodom dohon maradian nunga dapot ikinan wae sangat ma anak ni julmai tutama di pardosa hihi mahamu laho mahita di nunga ro napasahatona ido sahna dihamu amanami dohon inanami nahina holongan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini adalah hari terakhir sebelum Yesus diserahkan atau dia akan menerima penderitaan mati di kayu salib. Yesus sangat sedih dan sangat gentar menghadapi murka Allah atas dosa-dosa manusia. Murka yang harus ditanggung oleh Yesus. Sampai-sampai dia 3 kali berdoa di Taman Getsemani agar cawan yang melambangkan penderitaan dan kesengsaraan itu berlalu daripadanya. Tapi justru Yesus memilih untuk taat dan setia meminum cawan itu. Karena apa? Sebab itulah yang menjadi kehendak Bapa baginya. Yesus bersama dengan 3 muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, pergi ke Getsemani, dan Yesus mengatakan kepada para murid, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tetapi justru yang terjadi adalah mereka sedang tertidur di saat Yesus sedang bergumul dan berdoa. Padahal murid-murid sebelumnya begitu yakin, begitu percaya diri pada komitmen mereka untuk setia sampai mati, setia untuk ikut Yesus. Tapi justru tidak demikian. Kalau kita melihat Amang Inang pada pasal 26 ini dan ayat 31 sampai 33 dikatakan begini. Disima didok Yesus tunasida saluh dohamu nang targasi midaau dinasa borginon ay natar surat do lubutaku ma parmahani gabe marserak ma biru-biru nasa kumani alai dun hehe au senamate julwanokku mahamu tu Galilea ay tulputu dua manginang alai minap si Petrus memangalusi ibana agia subena sida tergasi midaho anggoau nasa tupa tergasi. Dia begitu yakin akan kesetiaan kepada Kristus. Tetapi ternyata kata-kata mereka teruji ketika di Getsemani. Apa yang diucapkan dari mulut mereka itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, niat saja untuk setia tidaklah cukup membuat kita menjadi setia. Janji kita untuk setia kepada Kristus tidaklah cukup melindungi diri kita pada saat iman kita sedang diuji. Murid-murid sebelumnya sudah bertekad untuk setia kepada Kristus, tapi justru yang terjadi adalah mereka mengingkari kesetiaan mereka kepada Kristus sebagai guru mereka. Janji mereka para murid tidaklah salah Amang Inang, tapi yang salah adalah mereka tidak menyadari betapa rapuhnya dan rentannya jiwa mereka. Mereka tidak tahu betapa lemahnya mereka dan betapa kuatnya musuh-musuh yang akan mereka hadapi, yang akan menghancurkan mereka.
Sehingga ujian terhadap iman mereka terjadi ketika di Taman Getsemani. Ketika Yesus mengatakan, berjaga-jaga dan berdoalah. Di Taman Getsemani inilah Yesus sedang bergumul dan mau memenangkan segala pergumulannya. Di Taman Getsemani inilah Yesus berdoa yang menentukan kemenangan dan kekalahan itu. Para murid sedang mengalami kekalahan iman, tetapi Yesus memenangkan apa yang telah dipergumulkan di dalam kehidupannya. Ketika menghadapi pencobaan-pencobaan itu, Yesus berdoa, tetapi para murid sedang tertidur. Yesus berdoa meminta pertolongan kepada Bapaknya. Dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Doa Yesus bukanlah negosiasi dengan Bapa, tetapi Dia mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Dia mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapaknya. Sampai-sampai 3 kali dia berdoa, mendoakan hal yang sama. Sebagai tanda begitu seriusnya Yesus menggumuli dan memohonkan serta menghayati apa yang didoakannya itu. Tiap kali dia berdoa, dia sadar betapa dahsyatnya penderitaan yang akan dia alami. Tetapi ketika 3 kali dia berdoa, tapi 3 kali juga dia memberikan ruang yang besar pada komitmennya untuk tunduk secara sepenuhnya kepada kehendak Bapaknya. Bapak Ibu Saudara seiman, di manakah Yesus mencucurkan darah yang paling dahsyat? Bukan ketika dia berhadapan dengan Pilatus, bukan. Bukan ketika dia sedang di Golgota, bukan. Tetapi ketika dia sedang berdoa di Taman Getsemani, air matanya tercucur. Darah yang begitu mengartikan begitu beratnya pergumulan yang akan dia tanggung. Tetapi justru di Taman Getsemani lah dia mengalami ketenangan dan kemenangan. Sehingga di Golgota itu ketika dia disalibkan dan diserahkan, Golgota itu menjadi gunung batu keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dia memikul salib itu, dia di Golgota mengalami penderitaan, kesakitan yang begitu luar biasa, tapi di sana dia mengalami ketenangan karena dia sudah menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Bapaknya. Amang-inang, pergumulan berat dilalui oleh Yesus dengan berdoa dan hati yang siap dan rela melakukan kehendak Bapa. Persekutuan dengan Bapa membuat Yesus mampu menghadapi sengsara dan derita yang harus ditanggungnya. Sebagai orang percaya kita juga demikian. Di tengah-tengah banyak pergumulan yang kita hadapi, kita diingatkan supaya jangan lupa bersekutu dengan Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berdoa kepadanya agar kita ditenangkan dan dikuatkan. Ingat amang-inang, doa itu bukan meminta kesembuhan, meminta sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam doa kita akan tenang menghadapi pergumulan, tantangan, penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini di tengah pandemi COVID yang kita hadapi, kita diingatkan untuk tenang menghadapinya dengan semakin berwaspada, hati-hati dan berjaga. Kita berdoa dan meyakini bahwa Tuhan senantiasa berbuat untuk kehidupan kita. Maka biarlah dengan berdoa kita terus melekatkan diri kita kepada Tuhan. Doa itu adalah antara hati kita dengan hatinya, supaya kita mengungkapkan hati kita, perasaan kita, apa yang kita alami untuk sampai kepada hati Bapa. Karena Dia adalah Allah yang empati, Allah yang bersimpati, yang tahu apa yang kita alami. Maka berdoa adalah hal yang penting bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kristus telah melakukan hal demikian. Dia telah bagi kita
berteladan dengan menunjukkan bahwa di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat sekali, dia datang untuk berdoa kepada Bapaknya untuk memperoleh kemenangan. Kita pun demikian. Setiap orang yang berdoa menyerahkan pergumulan kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang akan dimenangkan oleh Tuhan kita. Inilah sebuah perlindungan bagi kita semuanya yang sangat penting. Janji untuk setia kepada Kristus sangatlah penting. Tapi ingatlah bahwa kita selalu menghadapi ujian demi ujian, maka hadapilah itu. Unang tadok satia untuk Tuhan. Alitiki ropa ujunan arukilon pitor panipil kita sian di Kristus pitor tadok di dia Tuhan. Kenapa kok berikan seperti ini pergumulan? Tidak demikian. Tapi ketika kita akan diuji iman kita dalam setiap pergumulan kita teruslah setia kepadanya, dan pada akhirnya setiap orang yang setia kepadanya akan menerima sukacita yang abadi. Kemenangan itulah yang Tuhan janjikan kepada kita. Kristus telah menang, mengalahkan kematian. Dia telah menang dengan kebangkitannya. Kita pun demikian. Setiap orang percaya akan menerima kemenangan. Tuhan Yesus berkati amanat Ina, dan kiranya di setiap pergumulan kita, kepadanya lah kita menyerahkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang semakin mengingatkan kami bahwa hidup kami ini rapuh dan rentan, karena kami harus menyadari begitu banyak musuh-musuh yang akan kami hadapi. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami melalui keteladanan-Mu bahwa di saat kami rapuh dan rentan menghadapi pergumulan kami diingatkan untuk berdoa, untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak akan mampu menghadapi segala sesuatu yang kami hadapi. Tapi bersama Tuhan kami akan berkemenangan. Kami akan melampaui dan menjalani seluruh apa yang kami alami. Karena kami tahu Tuhan mampu mengalahkan segala pergumulan yang kami hadapi. Kami sering sekali tidak yakin dan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kami agar sepenuhnya hidup kami kepada-Mu saja kami menyerahkannya. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Ajarlah kami setia kepada-Mu dengan taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah kehidupan kami banyak gelombang kehidupan, banyak hal-hal yang kami hadapi, tapi kami akan kuat, kami akan menang, kami akan bisa menghadapi seluruhnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati Amang Inang kami, Cecilia dan juga Naomi. Tuhan yang menganugerahkan kesehatan dan sukacita bagi mereka. Biarlah dengan sejahtera Tuhan menaungi kehidupan mereka dan program mereka masing-masing. Ya Tuhan, biarlah kami juga memohon kepada-Mu, Engkau berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit. Biarlah mereka terus menyerahkan kepada Tuhan saja. Berkati obat yang dimakan, berkati para medis, berkati keluarga, agar seluruhnya Engkau berkati menjadi jalan Tuhan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau taat dan setia kepada Engkau. Dan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Mari Mahita ED nomor 240 siang ayat 1 dan ayat 2 Los Takapuma Peniata. Oh
tangiang atau patai. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, se Roma harajao, say sao malomo ni roham di banua tungaon sono na di banua gijang. Lihon matuhami sadarion haguluan siapari. Sisa malusan nami, semampanisan nami, di dosa ni dongan na mardosa Tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, padua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajao, dohot hagogoon, rodi hasanapon saliling nililing na. Amin. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot para sorot ni parbadiay ma, naman dongani hamu saluhut